Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 10-12. Nama saya Hani Fauziah. Nama saya Rabiah Nisa. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang peraturan daerah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Apa sih peraturan daerah itu? Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat untuk mewujudkan otonomi daerah. Adapun tujuan peraturan daerah. Peraturan daerah dibuat untuk menunjang otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah terbagi menjadi dua, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di suatu provinsi. Adapun 6 fungsi Perda provinsi. Yang pertama yaitu sebagai instrumen kebijakan. Yang kedua, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, menampung kondisi khusus daerah. Yang keempat, menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, menampung aspirasi masyarakat daerah. Dan yang terakhir, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu Perda kabupaten atau kota. Hani, ayo jelasin. Perda kabupaten atau kota adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kabupaten bersama bupati untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di suatu kabupaten. Adapun 6 fungsi Perda kabupaten atau kota. Yang pertama, memberdayakan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan kemandirian daerah. Dan yang ketiga, menjamin penegakan hukum di tingkat daerah. Yang keempat, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yang kelima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan sinergi antara DPRD dan kepala daerah. Mengapa Perda penting? Perda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Yang pertama, landasan hukum di tingkat daerah. Perda berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Yang ketiga, pengaturan urusan daerah. Perda mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah seperti lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, pendapatan daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat mengatur pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Yang kelima, penegakan hukum dan ketertiban. Perda mengatur sanksi dan hukuman bagi pelanggar peraturan daerah. Dan yang terakhir, Perda dapat digunakan sebagai pengembangan potensi daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat mengatur investasi, pariwisata, industri, dan sektor-sektor lain yang berpotensi untuk mengembangkan daerah. Hani, ada berapa sih jenis-jenis Perda? Perda dapat dikategorikan berdasarkan isinya, antara lain, pertama, Perda tentang tata ruang, mengatur penggunaan lahan seperti untuk permukiman, pertanian, industri, dan kawasan hijau. Yang kedua, Perda tentang lingkungan hidup, mengatur pengelolaan sampah, pencemaran, dan perlindungan kawasan lindung. Yang ketiga, Perda tentang pajak dan retribusi, mengatur jenis dan tarif pajak serta retribusi daerah. Yang keempat, Perda tentang pendidikan, mengatur penyelenggaraan pendidikan di daerah. Dan yang terakhir, ada Perda tentang kesehatan, mengatur pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Peran Perda dalam pembangunan daerah. Perda merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur beberapa aspek kehidupan masyarakat di daerah. Dengan adanya Perda, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan daerah secara lebih terarah dan efektif. Proses pembentukan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan daerah melibatkan beberapa tahap, diantaranya yang pertama, inisiatif. Inisiatif pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, kepala daerah, atau masyarakat. Yang
Yang kedua, penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda. Raperda disusun berdasarkan inisiatif yang telah diajukan. Yang ketiga, pembahasan Raperda. Raperda dibahas oleh DPRD dan kepala daerah. Yang keempat, pembatalan peraturan daerah. Peraturan daerah dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pemerintah pusat jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat Untuk kalian semua. Dah mau main FF. Ya udah gue nonton drakor. 왜 나왔어? 너는 왜 나왔는데? 나의 엄마가 나왔으니까. 난 네가 나오니까? 그래. 그럼 이왕 나오는 거 잘 좀 갖춰서 같이 그랬어. 이왕 나오는 거 준비. Background gor angkasa guys. Salah nunjuk. Ya tuh orang kagor angkasa we. Mau ngapain? Kemana tuh di dia? Ih, gabut banget. Guys, kita lagi nyari spot buat. Leweng. Nah ini halus. Ya gak sih ente? Tapi kebon. Naik aja. Nah. Kumaha? Di dia di Hanak atau di mana nunana? Aneh, banyak. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tekan cirinya biasa. Kota. Yang pertama ada kabupaten atau kota. Yang pertama kabupaten bersama bupati. Sejenis perda. Perda dapat dikategorikan berdasarkan isinya, antara lain perda tentang tata ruang. Kamu diputus. Aku soalnya aku. Ini dong. FF bos. 엄마. 나는 왜 나왔어? 너는 왜 나왔는데? 나의 엄마가 나왔어.